Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kontrol unit dan komputer paralel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Asti Nurhayati, NPM 2019 4350 1536. Kenalkan, nama saya Makdi Surur dari kelompok 7 dengan NPM 2019 4350 1538. Perkenalkan, nama saya Ilal Fazri, NPM saya 2019 4350 1540. Nama saya Friski Bagas Wicaksono, NPM saya 2019 4350 1542. Nama saya Desti Nurdiana Eka Putri, NPM 2019 4357 0062. Kontrol unit. Definisi kontrol unit. Unit kontrol merupakan otak atau pusat syaraf hardware komputer. Unit kontrol mengawasi pelaksanaan siklus instruksi dan membangkitkan sinyal-sinyal kontrol relevan pada saat yang tepat, supaya mikrooperasi yang tepat dapat dikerjakan pada CPU dan unit-unit eksternal lainnya seperti memori dan I/O controller atau device. Unit kontrol dirancang untuk suatu organisasi database spesifik seperti ALU, register, dan sebagainya. Bagian ini membahas operasi unit kontrol dan kedua teknik perancangan unit kontrol, yaitu hardwired dan microprogramming. Jenis-jenis kontrol unit. 1. Single cycle CU. Proses di single cycle CU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. 2. Multi-cycle CU. Berbeda dengan unit control yang single cycle, unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan states dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi, akan terdapat banyak fungsi boolean, dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU. Cara kerja kontrol unit. Ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut. Suatu instruksi terdiri dari 1. Subjek atau komputernya, 2. Verb atau suatu kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, 3. Objek atau operan yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Fungsi kontrol unit. Unit kontrol bertanggung jawab pada pengkoordinasian aktivitas dalam komputer. Gambar di atas memberikan gambaran terhadap keseluruhan fungsi atau peranan unit kontrol. Sinyal-sinyal kontrol disampaikan oleh unit kontrol untuk mencapai hardware logic dalam prosesor dan unit-unit eksternal lainnya. Sinyal-sinyal yang memulai operasi-operasi dalam komputer. Mikrooperasi dilaksanakan bila sinyal kontrol yang relevan mengaktifkan titik-titik kontrol. Memori utama dikontrol oleh dua sinyal kontrol, yaitu memori read dan memori write. Semua pengontrol I/O menerima sinyal kontrol yang terbanyak. Bagaimana unit kontrol mengetahui sinyal kontrol yang akan disampaikan? Dia mempunyai semacam daftar tugas yang diberitahu oleh program apa yang harus dikerjakan atau dieksekusi. Fungsi unit kontrol secara keseluruhan yaitu 1. Mengambil atau membaca instruksi, 2. Mendekode atau interpretasi opcode dan mode pengalamatan, 3. Membangkitkan sinyal kontrol yang diperlakukan sesuai dengan instruksi atau opcode dan mode pengalamatan dalam urutan waktu yang tepat agar mikrooperasi-mikrooperasi yang relevan dikerjakan. 4. Kembali ke langkah 1 untuk instruksi selanjutnya. Urutan reset. Sinyal reset dibangkitkan oleh sirkuit hardware pada situasi 1. Daya komputer dihidupkan. Hal ini mengaktifkan sirkuit power on reset yang membangkitkan sinyal power on reset.
2. Operator menekan tombol atau saklar reset pada panel depan yang mengaktifkan sinyal manual reset. 3. Hardware eksternal atau di luar prosesor memberikan sinyal reset ke prosesor. Hal ini adalah suatu keadaan khusus yang ada pada prosesor dahulu yang melepaskan prosesor pada keadaan halt atau shutdown. Gambar berikut menunjukkan aksi yang dilakukan oleh unit control. Unit control melakukan 4 tindakan. 1. Mereset error flag. 2. Mereset IE flag. 3. Mendorong sebuah alamat tetap ke dalam PC. 4. Men-set flip-flop run atau halt. Pengenalan dan pelayanan interupsi. Interupsi dapat terjadi setiap saat. Biasanya unit control memeriksa kehadiran permintaan interupsi sebelum melakukan pengambilan instruksi baru setelah instruksi yang sebelumnya diselesaikan. Jika interrupt enable flag sama dengan 0, maka unit control melompati langkah ini dan interupsi tetap ditunda. Dalam menghindari permintaan interupsi, unit control melakukan hal atau fungsi berikut. 1. Menyimpan isi PC ke dalam lokasi stack yang alamatnya ditunjukkan oleh stack pointer. 2. Menurunkan nilai. 3. Menyimpan CPU status flag di dalam lokasi stack. 4. Menetapkan vektor interupsi. 5. Memasukkan alamat awal ISR ke program counter PC. 6. Mereset flag. 7. Melanjutkan ke siklus berikutnya. Penanganan situasi abnormal. Dalam dua kasus situasi abnormal yaitu, yang pertama ada prosesor mengindra suatu kondisi pengecualian seperti overflow, kode operasi ilegal, dan sebagainya. Ketika melakukan tindakan untuk layanan tersebut, pengecualian ini terjadi yang dihasilkan double error. Pada kasus ini, unit control melakukan shutdown dan melakukan resetting pada flip-flop run atau halt. Yang kedua ialah ketika prosesor melakukan siklus baca atau tulis, hardware pendeteksi error akan menemukan error yang disebabkan siklus bus yang sekarang gagal. Biasa disebut machine check. Dilakukan scan diagnostik dengan menyimpan status CPU pada register khusus machine check dan kemudian bercabang ke rutin layanan machine check. Siklus instruksi. Yang A ialah micro operation. Micro operation merupakan operasi atomik dari CPU, yang berarti atomic operation of CPU. Micro operation adalah cara kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam satu pulsa clock. Hasil dari operasi ini dapat menggantikan isi dari formasi biner terdahulu di dalam register atau dipindahkan ke register lain. Tipe-tipe operasi mikro ialah yang pertama mendefinisikan elemen dasar prosesor, dan yang kedua mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor. Yang ketiga, melakukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan prosesor. Yang B ialah fetch cycle. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Berikut adalah contoh aliran data siklus pengambilan fetch cycle. Yang pertama, ada urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU. Dan yang kedua, asumsi. Sebuah CPU yang menggunakan register alamat memori atau biasa disebut MAR. Register memori buffer MBR atau yang disebut MBR. Pencacah program PC dan register instruksi atau bisa disebut IR. Prosesnya ialah pada saat siklus pengambilan fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. Dan yang kedua, PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang ketiga, alamat dipindahkan ke MAR dan ditaruh ke bus alamat. Yang keempat, ada unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR. Dan kemudian dipindahkan ke IR. Dan yang kelima, ada PC naiknya nilai 1 sebagai persiapan untuk pengambilan data selanjutnya. Ada juga yang terakhir, siklus selesai. Unit control memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operasi spesifik yang menggunakan pengalamatan tidak langsung. Siklus instruksi. Siklus instruksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memory address register, dan yang kedua, memory buffer register, dan yang ketiga, program counter, dan yang keempat, instruksi register. Itu semua terbagi dari register yang ada di dalam fetch. Siklus instruksi selanjutnya ada urutan fetch. Yang pertama, address dari instruksi berikutnya berada di dalam PC.
Dan yang kedua, address yang ada pada MAR dimasukkan ke address bus atau address alamat. Dan yang ketiga, control unit memerintahkan perintah membaca control unit issue read command. Hasil data dari memori berada pada data bus. Dan selanjutnya data dari bus dapat dicopy ke MBR. Dan selanjutnya lagi PC ditambah 1 secara paralel dengan membaca fetch dengan memori. Ada juga data instruksi dipindahkan dari MBR ke IR. Yang terakhir ialah MBR sekarang kosong dan siap digunakan untuk fetch data selanjutnya. C. Indirect cycle. Siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Berikut adalah gambar aliran data siklus tak langsung. 1. N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. 2. Unit kontrol meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. 3. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. 4. Siklus instruksi instruction cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. 5. Siklus meliputi pemindahan data di antara register-register pembacaan atau penulisan dari memori atau I/O dan penggunaan ALU. 6. MAR IR address artinya alamat dari IR diisikan ke MAR. 7. MBR memori artinya isi dari memori diisikan ke MBR. 8. IR address MBR address artinya alamat dari MBR diisikan ke alamat dari IR. 9. MBR berisi suatu address. MBR contains an address. 10. Sekarang IR berada pada kondisi yang sama dengan direct addressing. IR is now is same state as if direct addressing had been used. D. Interrupt cycle. Interrupt atau interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi bila terjadi interupsi dengan nomor 0-1FH, maka secara default komputer akan beralih menuju ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Aliran data siklus interupsi ICPC saat itu harus disimpan sehingga CPU dapat melanjutkan aktivitas normal terjadinya interrupt. Cara ICPC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dan unit kontrol. Lokasi ini berupa stack pointer. PC dimuatkan dengan alamat rutin interrupt. Akibatnya siklus ini instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Execution cycle adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Kontrol unit di CPU mengartikan instruksi tersebut melaksanakan operasi yang harus dilakukan seperti penjemputan atau pengambilan data dari main memory, mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika dan menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memory. Sedangkan execution sequence adalah proses atau langkah sebuah eksekusi program yang terjadi dan berlangsung pada sebuah sistem mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor harus terdapat melakukan proses 1. Fetch data atau mengambil data, baik dari memori maupun dari I atau O dengan proses baca, read data. 2. Proses data atau mengolah data dalam salah satu operasi aritmatika atau logika. 3. Write data atau menulis data ke memori atau I atau O. 4. Fetch instruction atau mengambil instruksi, yaitu membaca instruksi dari memori. 5.
interpret instruction, yaitu proses menginterpretasikan atau menerjemahkan instruksi. Instruksi harus didekode untuk menentukan aksi dari suatu instruksi yang harus dilakukan. Instruksi dalam bahasa mesin berbentuk kode-kode biner dalam heksadesimal. Setiap perintah dikodekan dan disusun dalam sebuah set instruksi. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana bagian-bagian dari sebuah komputer atau sistem mikroprosesor bekerja. Desain unit control. Unit control didesain dengan dua macam kemampuan. 1. Kumpulan sinyal kontrol adalah unik bagi setiap instruksi. Kepintaran atau intelijensi ini dibangun dan disimpan di dalam unit kontrol. Unit kontrol mensuplai sinyal kontrol yang disesuaikan dengan opkode. 2. Sinyal kontrol suatu instruksi disuplai dengan urutan yang tepat. Informasi ini juga merupakan kepintaran yang disebutkan pada poin 1 di atas. Ada dua cara untuk mendesain unit kontrol, yaitu A. Hardware control unit. Hardware control unit terdiri atas kumpulan sirkuit kombinasional, yaitu membangkitkan sinyal kontrol. Diagram blok HCU dan prinsip kerja HCU akan digambarkan pada gambar ini. Setiap baris vertikal merepresentasikan suatu instruksi. Setiap baris horizontal merepresentasikan suatu rangkaian pulsa pewaktuan. Pulsa-pulsa pewaktuan T1, T2, T3, dan lain-lain mempunyai waktu tunda tertentu. Mereka digunakan sebagai sinyal referensi pewaktuan. Pada suatu instruksi, mikrooperasi uang diperlukan adalah urutan waktu yang menggunakan pulsa-pulsa pewaktuan. HCU mempunyai sirkuit untuk 1. Mengidentifikasi instruksi dari opkode dan membangkitkan sinyal relevan seperti add, noob, halt, dan lain-lain. Pada suatu waktu tertentu adalah salah satu sinyal dari opkode yang aktif dan yang lainnya tidak aktif. 2. Mempertahankan atau menjaga referensi waktu dengan membangkitkan serangkaian pulsa-pulsa pewaktuan. 3. Membangkitkan sekumpulan sinyal-sinyal kontrol sesuai mikrooperasi yang akan dikerjakan untuk instruksi yang ada saat itu pada interval waktu yang tepat. 4. Setelah penyelesaian eksekusi dari suatu instruksi, perlu pembangkitan sinyal kontrol untuk pengambilan instruksi berikutnya. 5. Penanganan special sequence seperti reset sequence, interrupt sequence, dan penanganan keadaan abnormal. Desain control unit. Keuntungan hardware control unit. Keuntungan HCU bekerja dengan cepat dari MCU. Sirkuit kombinasional membangkitkan sinyal kontrol berdasarkan status sinyal-sinyal input. Segera setelah kombinasi sinyal input yang diperlukan ditempatkan. Dengan segera output sinyal kontrol dibangkitkan oleh sebuah sirkuit kombinasional. Kekurangan hardware control unit. 1. Jika CPU mempunyai titik-titik kontrol yang banyak, desain unit kontrol menjadi sangat kompleks. 2. Desain tidak fleksibel. Jika dibutuhkan modifikasi, maka sangat sulit untuk melakukan koreksi. Modifikasi desain diperlukan pada situasi berikut. Jika terdapat kesalahan dalam desain awal, jika fitur baru, misalnya instruksi baru, akan ditambahkan pada desain yang ada. Komponen hardware baru, misalnya memori, kecepatan yang lebih tinggi tersedia, yang akan meningkatkan performa. Desain control unit. B. Microprogramming control unit. Microprogramming adalah sebuah konsep modern yang digunakan untuk perancangan unit kontrol. Beberapa aplikasi umum adalah sebagai pengontrol I dan O seperti disk control, peripheral device seperti hard disk driver, dan printer. Filosofi microprogramming berdasarkan pada elaborasi pembacaan pola kontrol tersimpan. Desain control unit. Permasalahan pada microprogrammed control unit. 1. Bagaimana eksekusi mikroprogram mendapatkan pengontrolan. 2. Bagaimana kontrol beralih mengambil mikroprogram setelah eksekusi mikroprogram selesai. 3. Bagaimana unit kontrol memulai mikroprogram yang tepat setelah power on. 4. Diperlukan suatu mekanisme untuk pencabangan syarat. 5. Diperlukan teknik device untuk mengurangi panjang mikroinstruksi. 6. Diperlukan beberapa teknik untuk mengkombinasikan mikroinstruksi. Desain control unit. Keuntungan microprogramming. 1. Desain MCU tidak kompleks dibandingkan dengan HCU. 2. Mikroprogram lebih fleksibel karena mudah memodifikasi. 3.
Set instruksi dapat dimodifikasi dengan mudah dengan mengubah mikroprogram tanpa mengaruhi data pad. 4. Debugging dan maintenance lebih mudah. Kekurangan mikroprogramming. 1. MCU lambat. 2. Untuk CPU kecil dengan sumber daya hardware yang sangat terbatas, MCU mahal dibandingkan dengan HCU. Komputer paralel. Definisi dan sistem komputer paralel. Komputer paralel adalah sekumpulan elemen pemrosesan yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, karena harus mengelola data dalam jumlah besar atau karena tuntunan proses komputasi yang banyak. Sistem komputer paralel syarat memori, yakni memori tunggal diakses oleh satu atau lebih prosesor untuk menjalankan instruksi. Distributed memory, yakni setiap prosesor memiliki memori sendiri untuk menjalankan instruksi. Komponen-komponen utama komputer paralel. 1. Prosesor atau CPU. 2. Memori. 3. Sistem operasi. 4. Cluster middleware. 5. Programming environment dan software tools. 6. User interface. 7. Aplikasi. 8. Jaringan. Klasifikasi multiprosesor. Yang pertama lastly coupled, memori tidak disaring dan setiap prosesor mempunyai memori sendiri. Yang kedua tightly coupled, melakukan saling informasi melalui sebuah memori bersama. Klasifikasi komputer paralel. Yang pertama klasifikasi Flynn, memandang organisasi sebuah sistem komputer berdasarkan jumlah instruksi dan data yang dimanipulasi secara simultan dan membaginya menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream. Komputer tunggal yang mempunyai 1 unit kontrol, 1 unit prosesor, dan 1 unit memori. Yang kedua SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Mempunyai beberapa unit prosesor di bawah pengawasan 1 unit kontrol. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol tetapi beroperasi pada data yang berbeda. Yang ketiga MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Sampai saat ini struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. Yang keempat MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya multiprosesor dan multikomputer termasuk dalam kategori ini. Yang kedua sinkronus. Pertama, terdapat koordinasi yang mengatur beberapa operasi untuk dapat berjalan bersama hingga tidak ada ketergantungan antar operasi. Yang kedua, paralelism yang termasuk dalam kategori ini adalah vector array parallelism, SIMD, dan systolic parallelism. Yang ketiga, systolic parallel computer adalah multiprosesor di mana data didistribusikan dan dipompa dari memori ke satu array prosesor sebelum kembali ke memori. Yang ketiga, asinkronus. Masing-masing prosesor dapat diberi tugas atau menjalankan operasi berbeda dan masing-masing prosesor melaksanakan operasi tersebut secara masing-masing tanpa perlu koordinasi. Yang kedua, paradigma yang juga termasuk dalam kategori ini adalah MIMD dan reduksi. Yang ketiga, paradigma reduksi adalah paradigma yang berpijak pada konsep graph reduksi. Program dengan model reduksi diekspresikan sebagai graph alur data. Yang keempat, Michael J. Quinn. Data paralelism adalah penerapan operasi yang sama secara simultan terhadap elemen-elemen dari kumpulan data. Kontrol paralelism adalah penerapan operasi-operasi berbeda terhadap elemen-elemen data yang berbeda secara bersamaan. Aliran data lebih kompleks. Analisa algoritma paralel. Yang pertama, running time, waktu yang digunakan oleh sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah pada sebuah komputer paralel dihitung mulai dari satu algoritma mulai hingga saat algoritma berhenti. Jika prosesornya tidak mulai dan selesai pada saat yang bersamaan, maka running time dihitung mulai saat komputasi pada prosesor pertama dimulai hingga pada saat komputasi pada prosesor terakhir.
Yang kedua, banyaknya prosesor. Semakin banyak prosesor yang digunakan, semakin tinggi biaya untuk memperoleh solusi sebuah problem. Hal ini terjadi karena perlu dipertimbangkan biaya pengadaan prosesor dan perawatannya. Jumlah prosesor yang tergantung dari N sama dengan ukuran problem dinyatakan sebagai P/N. Kadang-kadang jumlah prosesor tidak tergantung pada ukuran problem. Sekian pembahasan kontrol unit. Kami kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.